Pada tanggal 10 Juni 1922, Clara Phillips yang ketika itu baru berusia 24 tahun, tengah sibuk memeriksa sebuah palu di toko perkakas setempat. Dia kemudian bertanya pada seorang kasir, "Apakah palu ini cukup kuat untuk menghabisi nyawa seorang wanita?" Si kasir yang tidak menaruh curiga menjawab, "Ya, jika kamu memukulnya dengan sekuat tenaga." Clara pun membeli palu itu dan segera pergi. Clara merupakan seorang mantan paduan suara di teater Pantage di Hollywood. Dia juga pernah menjadi model di sebuah film. Karirnya yang mulai sukses bertentangan dengan kehidupan suaminya, sehingga Clara memutuskan untuk mundur dari dunia akting demi menghabiskan waktu bersama suaminya. Tapi sayangnya, ketika Clara sudah mengorbankan pekerjaannya, suaminya yang bernama Armour malah menjauh darinya. Armour terlihat sibuk di luar rumah, sampai akhirnya sebuah rumor sampai ke telinga Clara. Rumor itu mengatakan kalau Armour telah berselingkuh dengan seorang janda muda berusia 19 tahun yang bernama Alberta Meadows. Alberta merupakan seorang teller bank di First National Bank. Clara pun mengikuti suaminya dan dilihatnya kalau Armour memasuki bank di mana Alberta bekerja. Merasa kalau rumor itu benar adanya, Clara yang dibutakan oleh rasa cemburu memutuskan untuk menghabisi rivalnya. Satu hari setelah Clara membeli palu tersebut, dia pun mencari keberadaan Alberta di rumahnya. Dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Peggy, Clara berhasil membobol masuk ke rumah Alberta. Namun rupanya Alberta tidak ada di rumah. Clara dan Peggy pun pergi menuju First National Bank di mana Alberta sedang bekerja. Di sana, Clara berpura-pura sedang mabuk dan meminta Alberta untuk mengantarnya ke Montecito Heights di Los Angeles. Alberta yang tidak menaruh curiga segera pergi mengantarkan Clara dan Peggy. Di tengah perjalanan, Clara meminta Alberta untuk menepi dan menanyakan rumor tersebut. Alberta tentu saja menyangkal tuduhan perselingkuhan itu. Tapi Clara yang tidak percaya segera menghujani kepala Alberta menggunakan palu yang sudah dia beli, sampai palu itu patah. Lalu, Clara menggulingkan batu seberat 22 kg ke atas dada Alberta, sampai Alberta tewas di tempat. Tak ingin bernasib sama, Peggy yang menyaksikan semua itu menutup mulutnya rapat-rapat sesuai permintaan dari Clara. Sesampainya di rumah dengan masih berlumuran, Clara mengatakan pada suaminya kalau dia sepertinya telah menghabisi Alberta. Lalu tanpa rasa bersalah, Clara berkata kalau dia akan memasakkan makan malam paling terenak untuk Armour, sebab dirinya sedang sangat bahagia. Armour yang syok tetap berusaha tenang dan membantu Clara untuk menyingkirkan semua bukti dan mengatur pelariannya. Keesokan harinya, Armour mengirim istrinya ke Texas menggunakan kereta. Setelah Clara naik ke kereta, Armour segera menghubungi pengacaranya dan menceritakan semuanya. Mereka pun melaporkan perbuatan Clara ke polisi Los Angeles. Pencarian atas tubuh Alberta segera membuahkan hasil. Penyelidik yang memeriksa tubuhnya sampai menyamakan luka-lukanya dengan serangan seekor harimau. Dari situlah, media memberi julukan pada Clara sebagai wanita harimau. Pada tanggal 14 Juli, Clara berhasil ditangkap di Arizona. Dia pun diadili pada tanggal 17 September 1922, atau 3 bulan setelah kejadian itu. Peggy pun bersaksi mengenai tindakan yang Clara lakukan, sementara Clara malah berbalik melibatkan Peggy dalam setiap aksinya. Pada 16 November 1922, Clara didakwa atas pembunuhan tingkat kedua. Dia tidak didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Walaupun Clara terbukti telah merencanakan tindakannya. Hal itu dikarenakan penampilannya menggoyahkan beberapa anggota juri. Walaupun sempat melarikan diri dari penjara, Clara berhasil kembali ditangkap. Selama di penjara, Clara belajar untuk menjadi asisten dokter gigi. Meskipun dia dan suaminya masih tetap berkomunikasi, pada akhirnya Clara dan Armour memutuskan untuk bercerai 1 tahun sebelum masa hukumannya berakhir. Clara pun dibebaskan pada tanggal 17 Juni 1935 dan menghabiskan sisa hidupnya menggunakan nama lain, sampai akhir hayatnya di tahun 1969 di usia 70 tahun.
Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.